Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan perencanaan saluran irigasi. Setelah kita udah dapat bendung irigasi seperti apa, bentuknya seperti apa, dan cara desain seperti apa, dan bagian-bagian yang perlu ada di bendung irigasi seperti apa, baru kita masuk ke bagian-bagian yang untuk dari setelah bendung itu, air dari bendung kemudian masuk ke hilir, masuk ke saluran-saluran irigasi kayak gitu. Oke, beberapa konsep atau detail ini mungkin bisa kalian baca sendiri. Sebenarnya nggak perlu saya jelaskan secara detail karena sebenarnya beberapa penjelasan udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan untuk desain saluran irigasi itu kurang lebih sama dengan ketika kita mendesain dengan dasar perencanaan, dasar teorinya hidrolika. Dan seharusnya udah kalian dapatin juga di mata kuliah sebelumnya. Kayak gitu. Nah, untuk saluran irigasi itu bentuknya ada beberapa jenis, kayak bentuk segi empat, trapesium, tapal kuda, lingkaran, dan lain-lain. Dan biasanya material yang digunakan untuk desain saluran irigasi itu tanah batuan atau dilapisi pasangan batu atau beton, biasanya seperti itu. Oke, kemudian untuk macam saluran irigasi, tadi karena udah ada beberapa jenis bentuknya, entah itu trapesium, segi empat, tapal kuda, atau lingkaran, berarti nanti tergantung kondisi case kalian, material yang pengen kalian gunain seperti apa, atau desain efektif seperti apa yang kalian inginkan, sebenarnya itu bebas sebenarnya. Tapi biasanya beberapa saluran didesain sesuai dengan kondisi saluran alamnya biasanya. Tapi kalau misalnya mau dimodif jadi kayak lingkaran kayak gitu, berarti kan sebenarnya tergantung sama yang perencana saluran irigasi itu. Oke, jadi saluran harus direncanakan agar memenuhi persyaratan pengaliran, yaitu aliran tidak menimbulkan gerusan atau endapan. Jadi itu kenapa perlu mendesain saluran irigasi yang apa istilahnya bisa mengalirkan air. Jadi jangan sampai misalnya ini ya, misalnya ini petak sawah, di sini petak sawah, ini saluran irigasinya. Udah lancar sampai sini. Terus sampai sini ternyata alirannya elevasinya di sini lebih tinggi. Sehingga terjadi endapan, nggak bisa ngalir, terjadi blokade kayak gitu. Jadi perlu didesain bahwa kita perlu slope yang menurun semua. Jadi dari hulu ke hilir menurun slope-nya, dari hulu ke hilir menurun slope-nya. Jadi kita perlu desainnya itu mulai dari atas sebenarnya. Jadi setelah kita tahu elevasi terendah dari saluran irigasi ini, baru kita bisa mendesain saluran irigasi di setelahnya, dan seterusnya sampai nanti dapat elevasi paling hilir saluran irigasi berapa. Sehingga alirannya mengalir kalau kita pakai sistemnya gravitasi. Kalau misalnya tadi udah terlanjur ada elevasi lebih tinggi di sini, berarti kita perlu sistem pompa untuk memompa aliran air irigasi dari bagian A ke bagian B, misalnya seperti itu. Nah, beberapa saluran irigasi ada yang kayak dibentuk atau didesain itu kayak saluran alami gitu tanpa lapisan. Jadi ya udah saluran alaminya seperti itu dengan apa istilahnya jenis materialnya ya saluran alami dari tanah atau batuan kayak itu nggak diapa-apain. Kemudian masih tapi tetap dimodif kayak saluran irigasi. Itu juga bisa sebenarnya. Jadi saluran tanah itu tidak menggunakan perlindungan baik pada dasar maupun pada tebing saluran. Nah, rute ini harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak terletak pada galian yang dalam. Jadi bila terpaksa demikian, maka tebing galian harus dibuat miring dan bertangga dengan lebar minimum 1 meter. Kemudian agar aliran air tidak merusak saluran, jadi tidak terjadi erosi dan lain-lain, maka saluran yang berubah arah atau belok harus memenuhi syarat radius minimum yang besarnya dapat dihitung dengan rumus seperti ini. Kan biasanya ada saluran yang kayak belok gini kan. Nah, biasanya kalau saluran belok itu kalau kecepatannya besar, itu biasanya akan membuat gerusan sehingga kayak membuat salurannya lebih lebar gitu loh di bagian belokan sini.
Sehingga kita perlu tahu berapa radius minimum yang diperlukan jari-jari belok minimum sebelum masuk ke saluran yang setelah belokan ini. Itu ada jari-jari belokan minimum yang diperlukan. Nah, untuk saluran dengan lapisan, ya digunakan lapisan itu. Ada yang lapisannya dari beton, pasangan batu, bata merah, atau lapisan tanah. Nah, maksudnya adalah kenapa kita perlu saluran dengan lapisan. Kita pengen melindungi tebing saluran dan kelongsoran. Kemudian melindungi tebing dari dasar saluran, dari gerusan air akibat terjadinya kecepatan air yang melampaui kecepatan maksimum. Kemudian perbaikan tanah, tebing, dan dasar saluran karena kondisi tanah asli tidak memenuhi persyaratan teknis. Jadi kalau misalnya ketika didesain ternyata kondisi geoteknik saluran dasarnya itu enggak sesuai dengan teknis minimum, kita berarti perlu melakukan pelapisan agar airnya bisa mengalir dengan baik. Intinya seperti itu. Kemudian mengurangi kehilangan air di saluran karena rembesan. Oke, nah beberapa kecepatan maksimum yang diizinkan sebenarnya ada panduannya juga. Kalau kita mendesain saluran irigasi, kan beda ketika kita mendesain saluran drainase atau saluran sungai seperti itu. Kalau irigasi itu sesuatu yang apa istilahnya? Saluran yang bisa dikontrol sama yang mengelola. Jadi ada beberapa saluran yang udah didesain, maksudnya udah ada pedomannya. Kalau salurannya sekian, berarti kecepatan maksimumnya adalah sekian, agar tidak terjadi erosi dan lain-lain. Misalnya kalau saluran dengan lapisan tanah, itu berarti kecepatan yang diizinkan maksimum adalah 0,9 meter per second. Kalau lapisan pasangan batu kan biasanya lebih keras dasarnya kan, berarti lebih cepat masih bisa 2 meter per second. Kalau lapisan beton itu kan udah stabil kan, maksudnya untuk terjadi erosi tanah di bagian lapisan dasar kan mungkin agak lebih minimum, sehingga kita bisa kayak lebih cepat kalau kita pakai saluran lapisan beton 9 meter per second. Nah, untuk tebal lapisan yang digunakan pada masing-masing jenis lapisan, jadi kalau kita bikin saluran irigasi, kemudian kita pengen membuatnya, berapa sih tebalnya sebenarnya? Nah, untuk tebalnya, untuk lapisan tanah yang dasar saluran, minimumnya adalah 0,6 meter. Habis itu kalau misalnya untuk tebing, itu 0,9. Kalau lapisannya pasangan batu, itu minimum 0,3. Kalau beton, minimum 0,07. Jadi lebih tipis ya. Oke, ini dimensi saluran irigasi. Sebenarnya kalian bisa menggunakan perencanaan saluran hidrolika sesuai dengan misalnya persamaan Manning dan lain-lain. Jadi ini sebenarnya cuma kayak referensi aja kalau misalnya kalian pengen analisis dimensi saluran irigasi pakai metode-metode ini. Ini misalnya metodenya pakai koefisien Moritz. Jadi kalau kita pengen tahu debitnya seberapa, kita perlu tahu terlebih dahulu koefisiennya seberapa. Misalnya tanahnya clay, dasarnya itu 0,41, kalau volcanic ash 0,68, sandy and gravelly soil 2,2, dan seterusnya. Nah, kita bisa kan pakai yang rumus Manning hidrolika ini kan. Rumus Manningnya sekian, kita dapat perimeter basah, luas hidrolikanya, kecepatan aliran, debitnya seberapa, kita bisa tahu. Nah, untuk koefisien Manningnya, seperti biasa, beberapa pedoman atau sumber sudah ada pertentuannya, jadi tinggal dimasukin aja dari data sekunder itu, koefisien Manningnya seberapa. Misalnya kita pengen bikin saluran irigasi, salurannya beton, berarti Manningnya 0,0011 sampai 0,14. Lapisan adukan semen, plester, pasangan batu seragam, pasangan batu tak sama, lapisan tanah, dan lain-lain. Ini ada juga saluran alam, ada yang bersih lurus banyak batu, dan lain-lain. Ini nanti tergantung nanti jenis saluran yang menjadi studi kasus di masing-masing soal, seperti itu. Jadi untuk perhitungan dimensi saluran, sebenarnya dimensinya sederhana untuk analisisnya. Kita ada rumus debit Q sama dengan A dikali V gitu kan. Untuk A-nya adalah kita perlu tahu kita saluran irigasinya bentuknya lingkaran, segi 4, trapesium, dan lain-lain.
Oke, ini tinggi air saluran. Itu bisa digunakan, kalau tinggi airnya normal, berarti kita akan menggunakan tinggi air saluran diperhitungkan atas dasar 100% debit rencana. Kalau tinggi air rendah, kita bisa gunain 70% dari debit rencana. Oke, saya kira ini rumusnya sama seperti mata kuliah hidrolika, jadi nggak perlu dibahas secara detail di sini. Ini kecepatan aliran, cara ngitungnya juga sama, pakai koefisien Manning. Nah, ini udah kita bahas pada pertemuan sebelumnya terkait masalah pedoman perhitungan dimensi saluran. Jadi kalau misalnya di lapangan gitu kan biasanya kita nggak terlalu detail. Maksudnya adalah kita ada acuannya. Kalau misalnya kita pengen desain saluran dengan debit sekian, kita bisa pakai dimensi ini kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi tadi kan kecepatan batas izin untuk lapisan beton kan 9 kan tadi. 9 berapa tadi? 0,9 kalau nggak salah. Atau 9 ya? 9 meter per second. Oke, jadi misalnya kita dapat debit saluran irigasi yang telah kalian hitung di masing-masing potongan saluran. Itu kan ada debitnya masing-masing kan, ada yang 0,3 misalnya 0,5, 0,7 atau yang sampai 9 meter kubik per second. Itu nanti kita bisa pakai acuan B per D, ada acuan kecepatan izinnya berapa, kemudian lerengnya berapa, nanti kemudian jagaannya berapa meter, tanggulnya berapa meter, tanggul tambahnya berapa meter. Kalau lebih kan seperti itu. Nah, meskipun sudah ada pedoman tersebut di atas, nah tinggi air di saluran itu dibatasi tidak lebih dari 1,5 tinggi airnya ya. Kan kita berbicara masalah irigasi kan. Jadi kalau bisa kedalamannya atau tinggi airnya itu enggak terlalu dalam gitu loh. Karena kalau kalian lihat sistem irigasi, saluran irigasi di sawah-sawah itu kan ya kurang lebih bentuknya akan sesuai dengan elevasi sawah kan, nggak ada yang lebih tinggi atau yang lebih dalam yang curam kayak gitu. Nah, beberapa pedoman menyebutkan dibatasi ketinggian air saluran irigasi tidak lebih dari 1,5 meter, 1,5 meter. Dimaksudkannya agar keamanan bagi penduduk juga di sekitar saluran dapat terjamin seperti itu. Kemudian selain itu sepanjang saluran kita perlu saluran inspeksi, jalan inspeksi untuk pemeliharaan. Jadi misalnya kalau ada sesuatu yang bermasalah itu bisa langsung teratasi kayak gitu. Beberapa segmen. Oke, kalau kita berbicara masalah saluran irigasi, berarti kita masuk ke KP 03. Oke, ini masuk ke kriteria perencanaan bagian saluran irigasi. Oke, data perencanaan irigasi untuk data topografi kan udah kita bahas sesuai studi kasus kemarin. Kita udah punya peta topografi, udah punya trase saluran, skema irigasi seperti apa, dan lain-lain. Ini udah kita diskusikan pada pertemuan kemarin, yang akan menjadi bahan untuk desain saluran irigasi. Nah, untuk kapasitas rencana debitnya kita bisa pakai rumus yang seperti ini. Jadi debit rencana itu kan rumusnya adalah meter kubik per second. Kalau di sini kan liter per second kan. Nah, cara ngitungnya adalah kita perlu tahu koefisien pengurangan karena adanya sistem golongan sama NFR. NFR itu kebutuhan bersih yang udah kalian hitung di box sawah kalian itu loh. Kan itu ada misalnya 0,4 liter per detik per hektar. Nah, untuk mengkonversi debit itu menjadi debit saluran irigasi, rumusnya seperti ini. Jadi kita perlu luas di area yang diairi berapa, kebutuhan air neto di sawah berapa, koefisiennya seberapa, sama efisiensi irigasi secara keseluruhan itu berapa.
Oke, untuk kebutuhan air di sawah udah dianalisis kemarin sebenarnya beberapa perhitungannya. Nah, ini untuk efisiensi yang dimaksud, efisiensi rumus yang tadi ya untuk menentukan debit aliran. Kalau misalnya saluran utama itu sekitar 5 sampai ini kehilangan air ya. Kehilangan air di jaringan irigasi itu kalau saluran utama sekitar 5 sampai 10%, untuk saluran sekunder 5 sampai 10% juga. Kalau tersier sekitar 12,5 sampai 20%. Nah, sehingga untuk efisiensi secara keseluruhan yang tadi di awal tadi kita bahas, itu sebenarnya antara 0,65 sampai 0,79. Efisiensi secara keseluruhan. Jadi nggak sampai 100% istilahnya seperti itu. Nah, seperti ini tadi ya. Tadi kita sawah petak tersier, kita udah punya rumusnya. Kebutuhan bersih di sawah seberapa. Kita nanti dapat liter per detik per hektar, kayak gitu kan. Nah, habis itu baru kita dapat debit yang untuk digunain jadi desain saluran irigasi. Q-nya itu berapa sih? Meter kubik per second. Itu berarti dikalikan luas daerah, dikalikan efisiensi. Rumusnya tadi kayak di awal tadi ya. Ini petak sekunder, petak tersier juga sama. Ini bendung, kurang lebih seperti ini. Nanti analisisnya, penjelasannya ada semuanya di sini. Kalau misalnya nanti ada yang belum paham, bisa dibaca ulang. Kurang lebih akan seperti itu untuk nyari debitnya. Nah, setelah kita dapat debit Q ini tadi, dapat Q ini, baru kita bisa masuk ke rumus yang Manning tadi, analisis hidrolika, untuk dapat dimensi salurannya. Seberapa. Lanjut lagi geoteknik, bisa kita skip karena kita nggak fokus pada analisis tanah. Jadi sebenarnya kita perlu uji tanah seperti menganalisis USBR, Atterberg Classification, investigasi geoteknik, dan lain-lain. Seharusnya udah kalian dapatkan di mata kuliah yang lain. Jadi untuk penunjang aja, ketika nanti irigasi atau desain irigasi, kalian akan menghadapi penyelidikan atau investigasi geoteknik. Oke, ini beberapa contoh desain ketika saluran tanahnya tanpa pasangan. Tanah yang normal gitu loh. Nah, rumus alirannya kita bisa pakai yang seperti ini. Debitnya kurang lebih seperti ini. Kita juga bisa pakai koefisien kekasaran Stickler. Jadi kalau debit rencananya sekian, koefisiennya sekian. Kita juga ada analisis sedimentasi, tapi kalau di perencanaan yang ditugas ini kita bisa mengeliminasi bagian sedimentasi ini, tapi sebenarnya harusnya perlu dianalisis realnya. Kita punya erosi juga, analisis seperti apa. Kemudian tinggi jagaan kurang lebih seperti ini bentuknya, lebar tanggul. Kita udah bahas masalah tinggi jagaan tadi ya, di pedoman tadi kalau misalnya debitnya sekian, tinggi jaganya sekian. Jadi udah ada pedomannya gitu, nggak perlu ngitung ulang, perlu detailnya berapa tinggi jagaannya. Tinggal dipakai aja tinggi jagaan minimum untuk saluran tanah dengan debit sekian. Ini lebar tanggul, kalau misalnya debitnya sekian, tinggi jagaannya sekian, kita bisa dapat lebar tanggulnya sekian. Ini beberapa tipe potongan melintang saluran irigasi. Ini kalau misalnya debitnya sekitar 1-10 kan lebih kecil kan tambungannya. Lebih sempit istilahnya. Kalau misalnya debitnya lebih besar, berarti kan kita perlu dimensi lebih besar. Kalau debitnya lebih dari 15, berarti lebih besar lagi. Ini lebar minimum tanggul, kemudian ada misalnya kita pakai jalan inspeksi. Ya di maksud jalan inspeksi itu kita bisa pakai jalan yang di bagian sini itu loh. Di bagian yang sekitar ada angka 500 sama 350. Jadi kayak kendaraan sepeda motor atau misalnya mobil misalnya, itu bisa jalan di jalan inspeksi. Jadi kalau misalnya ada error atau trouble di beberapa segmen saluran irigasi, kita bisa, atau pengelola di Balai Besar Wilayah Sungai,
itu bisa masuk ke sana, menuju ke sana maksudnya, dan melakukan pemeliharaan. Nah, berapa lebarnya ini bisa pakai pedoman juga kalau misalnya ini tabel untuk minimum tanggul ya. Jadi kalau misalnya debitnya sekian, kemudian tanpa jalur inspeksi, lebar tanggulnya sekian. Kalau pakai jalur inspeksi, lebar tanggulnya sekian. Oke, ini masih masuk ke garis sempadan. Dimensinya seperti apa? Jadi beberapa, kalau kita berbicara masalah desain yang saluran irigasi, itu kalau misalnya kita pengen tahu dimensi tanggul, jagaan, itu udah ada pedomannya sebenarnya. Tinggal disitasi aja, tinggal di set aja. Ini misalnya debit saya sekian, berarti jagaan saya sekian. Tinggal dianalisis lebih detail masalah hidrolika salurannya aja. Kurang lebih seperti itu untuk masalah saluran irigasi. Ini kalau misalnya kita bicara masalah saluran pasangan, itu juga sama, ada pasangan batu, pasangan beton, tanah, dan lain-lain. Oke, tadi masalah perencanaan hidrolis, tadi kita udah bahas masalah kecepatan maksimum yang diizinkan, kayak pasangan batu maksimum sekian meter per second, pasangan beton maksimum sekian meter per second, dan lain-lain. Kemudian kita ada bilangan Freud, ada koefisien kasaran Stickler, untuk pasangan batu berapa, pasangan beton sekian, pasangan tanah sekian. Oke, ini ada tinggi jagaan untuk pasangan, untuk salurannya dengan pasangan, ini ada pedoman tinggi jagaannya juga. Misalnya kalau misalnya debitnya adalah sekian meter kubik per second, kita perlu tanggul sekian dengan pasangan sekian meter. Ini beberapa penjelasan ketika nanti kalian dapat studi kasusnya adalah terowongan atau saluran tertutup, atau misalnya kayak gorong-gorong gitu. Kurang lebih nanti untuk pedomannya adalah seperti ini, tapi untuk terowongan kayaknya jarang ada. Biasanya adalah bagian talang dan gorong-gorong biasanya. Tapi nanti untuk lebih detailnya masalah talang sama gorong-gorong itu sebenarnya ada di KP yang lain, bukan di KP 03. Nanti ada di KP yang lain, nanti ada di bangunan pelengkap. Jadi untuk di KP 02, KP 03 salurannya ada saluran membuang. Karena selain saluran irigasi, kita perlu menyalurkan aliran air yang ada dari saluran sawah itu di petak-petak sawah. Kalau udah seluruhnya terairi, kan ada kayak sisa atau saluran apa istilahnya ya, perlu dibuang airnya. Nah, kita juga perlu ada saluran membuang. Jadi seharusnya di sistem irigasi kalian kemarin itu, kalian juga perlu membuat saluran pembuang di situ. Saluran pembuang biasanya langsung ke sungai utama, atau misalnya kalau ada anggaran lain misalnya, atau kalian pengen mendesain saluran drainase yang sendiri, juga bisa sebenarnya. Tapi lebih umumnya atau lebih hematnya ketika saluran air dari sawah itu dibuang balik ke saluran sungainya sebagai saluran pembuang. Kurang lebih seperti itu untuk masalah saluran irigasi ya. Untuk bentuknya tadi kita udah bahas, kurang lebih akan seperti ini. Jadi data apa aja sih yang diperlukan untuk mendesain saluran irigasi. Oke, nanti beberapa contohnya akan saya upload, saya akan unggah ke website. Nanti kalian bisa unduh dan nanti seperti apa yang perlu kalian analisis. Oke, misalnya seperti ini. Perhitungan dimensi saluran, kalian bisa pakai Excel sebenarnya. Karena ini rumusnya sederhana, pakai yang rumus Manning itu. Jadi misalnya kalian memotong saluran irigasi di bagian sini misalnya. Saluran primer sekian. Jadi di sini ada primer 1, primer 2, tersier 1 sama tersier 2. Jadi nama salurannya ini. RPN 1 di sini, RJM1 di sini, JM1 di sini, saluran ini menuju ke petak sawah yang bagian kanan, PN1 di petak sawah bagian kiri.
Oke, jadi ini kan kebutuhan air di sawahnya sekian kan liter per detik kayak gitu kan. Kita konversi ke meter kubik per detik. Tapi jangan lupa bahwa tadi ketika kita pengen menganalisis debit itu kita perlu mengkalikan di rumus yang tadi di KP03 dikali dengan luas wilayah petak sawah itu dibagi sama efisiensi irigasi seberapa baru kita bisa dapat debit yang di sini itu. Oke, habis itu untuk ini bisa diestimasi yang lain kayak misalnya nilai M, koefisien Stickler, kemudian tinggi jagaan, baru kita bisa dapat HBV, kemudian luas saluran, perimeter basah, jari-jari saluran, sama kemiringan. Ya ini yang dimaksud kemiringan. Jadi antara kemiringan desain saluran yang di sini itu akan beda dengan saluran yang di sini, saluran yang di sini, saluran yang di sini dikarenakan debitnya beda-beda. Kayak gitu. Kurang lebih nanti bentuknya akan seperti ini yang akan kalian analisis di masing-masing segmen potongan yang nanti akan dipilihkan. Kira-kira berapa yang perlu kalian analisis kayak gitu. Ini dimensi yang segmen A misalnya, segmen B juga sama. Jadi ini adalah bangunan bagi sadap. Ini ada bangunan bagi sadap juga dengan jumlah salurannya ada 4, 1, 2, 3, 4. Beda-beda. Karena debitnya juga beda-beda. Habis itu dianalisis, kita pakai rumus yang Manning tadi, dapat lagi. Ini segmen yang lain lagi, kita punya detail saluran yang beda-beda. Sehingga ketika kalian potong-potong nanti saluran dari skema irigasi kalian akan mendapatkan detail ketinggian muka air, kemudian lebar saluran irigasi, kemudian kemiringan saluran itu kan beda-beda. Kurang lebih seperti itu nanti yang akan kita desain untuk saluran irigasi, dimensi salurannya seberapa. Nah sebelumnya mungkin lebih gampangnya kalian bisa cek, kalian melis terlebih dahulu ruas salurannya itu apa aja, luas saluran, kemudian luas arealnya seberapa, habis itu kebutuhan airnya berapa gitu kan, baru kalian dapat debit rencananya untuk nanti masuk ke desain saluran irigasi. Tadi kan kita udah bahas juga masalah debit rencana misalnya 0,0 sampai 9 gitu kan. Baru kita bisa menganalisis HB dan lain-lainnya itu pakai pedoman ini. Jadi ketika B sama H ini dibagi, kurang lebih nilainya akan sekian. Kurang lebih seperti itu. Ini ada kecepatan izin, ini ada kemiringan 1/M, ini tinggi jagaan, tanggul, jalan inspeksi. Ini pedoman perhitungannya kalau kita berdasarkan KP03. Jadi tadi KP03 kita udah bahas masalah debitnya berapa, kemudian kita perlu komisinya berapa. Kurang lebih seperti itu. Ini kalau misalnya kita pakai saluran yang lain, kita pakai saluran tanah, pasang batu kali, batu kosong, beton, dan lain-lain itu nanti koefisien Sticklernya akan beda-beda. Kemudian kecepatannya juga beda-beda nanti. Tinggi jagaan, lebar minimum tanggul, dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu yang ada di KP3 sebenarnya, detailnya. Cuma kalau dianalisis dalam bentuk perhitungan Excel, untuk memudahkan nanti kita gambar di AutoCAD seperti itu, kurang lebih akan seperti itu, untuk perhitungan dimensi saluran. Oke, kemudian saluran yang lain, nanti kan untuk masing-masing case kan kita beda-beda kan, ada yang dapat talang misalnya. Itu juga ada analisis perhitungannya, kira-kira kita perlu ketinggian talang itu seberapa sih? Kayak gitu. Kemudian ada bangunan bagi bangunan sadap. Kayak pintu airnya itu nanti perlu tingginya berapa? Kita perlu panjang kolam olaknya itu seberapa? Itu juga perlu dianalisis ketika kita membahas masalah bangunan bagi dan bangunan sadap. Ini panjang kolam olak kita udah bahas tadi masalah itu. Sebenarnya ini bebas pakai jenisnya seperti apa, bisa USBR tipe 1, 2, 3, 4 seperti itu. Ini bangunan sadap, bangunan talang, kayaknya ini gorong-gorong contohnya.
Nah, kalau misalnya gorong-gorong bentuknya kan seperti ini. Kita perlu tahu debit yang akan masuk ke gorong-gorong seberapa, baru nanti kita menentukan ketinggian air yang tersedia itu berapa. Kan kita perlu tahu ketinggian gorong-gorong itu berapa sih. Jadi kita perlu tahu ketinggian air biasa, maksudnya ketinggian air irigasi di saluran tersebut, misalnya 0,14, kemudian kita menganalisis gorong-gorongnya pakai ketinggian 0,55, berarti kan memenuhi ketinggiannya. Jadi kurang lebih seperti itu yang perlu dianalisis untuk saluran irigasi. Oke, ini masih bangunan bagi bangunan sadap dan lain-lain. Kemudian, oke, masalah bendung tadi ya, masalah bendung. Oke, nanti ini untuk analisisnya atau penjelasan mengenai apa ini kolom ini, Excel ini, udah ada dokumennya, jadi nanti tinggal kalian ikutin aja atau buat jadi referensi apa arti dari tabel ini dan kolom ini dan lain-lain. Jadi intinya sudah ada dokumen untuk alur untuk analisis bendungnya. Nanti akan saya sediakan, saya upload juga di website gimana cara membaca atau membuat seperti ini. Kurang lebih nanti kita akan mendapatkan tadi beberapa elemen yang tadi kita butuhkan untuk analisis bendung irigasi. Kita bisa tahu P-nya berapa, kita bisa tahu H1 besar, H1 kecil, H1 kuadrat per 2G, kecepatan yang di hulu, kecepatan di hilir, dan lain-lain. Jadi setelah kita dapat komponen ini semua, baru kita bisa menganalisis komponen-komponen bendung di sini. Kayak gitu. Oke, ini masalah bendung. Ini tadi bentuk jenis apa istilahnya, yang realnya filling basin, kolam loncat yang tadi ya sebelum untuk menghindari gerusan di bagian hilir, kurang lebih seperti ini. Bentuk blok-bloknya ini, blok 1. Ini kalau nggak salah tipe 4, karena nggak ada blok lagi di bagian sini, cuma di bagian sini aja. Kurang lebih seperti itu. Ini contoh di bendung Juero. Nah, untuk menganalisis bendung itu ada dua. Tadi setelah dimensinya kalian dapat, kalian perlu menganalisis apakah dengan dimensi itu dari segi stabilitas sama rembesan itu apakah aman apa enggak, kayak gitu. Jadi untuk stabilitasnya sama seperti kalau kalian menganalisis yang analisis geoteknik untuk bendung seperti itu, kurang lebih sama. Ini hanya contoh saja karena ada banyak sekali metode-metode untuk analisis stabilitas bendung. Nanti bisa pakai beberapa metode yang kalian familiar aja. Jadi ini beberapa yang biasa saya gunain kayak gitu. Ada kondisi normal, ada yang berdasarkan faktor gempa dan lain-lain. Karena ini kita nggak menganalisis faktor gempa, jadi pakai yang standar-standar aja ketika menganalisis bendung tadi. Jadi nggak perlu yang secara detail. Yang penting kalian tahu gimana cara menganalisis stabilitas bendungan dengan dimensi bendung yang kalian dapat. Kayak gitu. Nah, untuk analisis rembesan, kita biasa pakai metode Lane. Metode Lane. Nanti juga ada penjelasannya gimana cara menganalisis pakai metode Lane. Intinya adalah kalau misalnya nggak aman, kalian tinggal apa ya istilahnya, menambah dimensinya aja. Jadi kayak misalnya dimensinya seberapa ya? Contohnya di sini. Jadi kan misalnya kalian udah dapat dimensi ini semua kan, dimensi utama bendung irigasi. Kemudian ketika di analisis stabilitas, oh udah aman. Tapi kalau di analisis rembesan ternyata nggak aman, berarti kalian tinggal menganalisis atau nambah dimensi aja sebenarnya. Entah itu dimensi di bagian bawah sini, atau dimensi lantainya, tergantung nanti bagian mana yang kira-kira kurang aman untuk analisis rembesan, jalur rembesan. Memakai metode Lane, CW-nya. Seperti itu. Beberapa contoh tadi kita udah bahas, berarti kurang lebih seperti itu untuk masalah saluran irigasi dan bendung irigasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan?